Oke, mohon maaf ya, tadi saya agak terlambat dari masjid ya. Baik, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita bisa kembali ya bertemu di pertemuan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik dan istiqomahnya kepada kita dan juga semoga Allah memberikan kita kematian yang baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita semua. Jadi waktu di bulan-bulan kemarin sebelum masuk bulan Ramadan, kita seringkali bilang rindu dengan bulan Ramadan itu. Saya mau tanya nih, silakan yang bisa jawab. Jadi tidak usah malu-malu. Kita akan satu komunitas nih, satu komunitas Quran. Apa yang kita rindukan di bulan Ramadan? Di waktu kita mengatakan kita rindu dengan bulan Ramadan ini. Apa yang kita rindukan sih? Kan di bulan-bulan lain kita sering mengatakan itu. Kita rindu dengan bulan Ramadan. Dosa-dosa dihapuskan, Ustadz. Begitu ya, dosa-dosa dihapuskan. Ada yang lain? Kenapa rindu di bulan Ramadan? Supaya bisa chat rumah? Atau jalan Itu pagi? Ustaz, sholat tahajudnya. Kalau di bulan-bulan lain itu Ustaz bolong-bolong, bahkan nggak pernah sholat tahajud. Dan juga Qur'annya kadang-kadang. Oh, berarti rindu di Ramadan itu karena sholat lainnya ya. Kemudian bacaan Quran ya. Kalau di Ramadan kita kan lebih intensif ya, atau lebih sering dengan Al-Quran. Jadi gini, orang kalau disebut rindu, orang kalau menyebut dirinya itu rindu terhadap seseorang, maka dia akan sangat menanti orang itu. Ini kita pada umumnya, sebagaimana kita merindukan Ramadan. Jadi kita sangat merindukan Ramadan dan kita menanti Ramadan itu datang. Lalu kerinduan yang benar itu adalah kerinduan yang bisa nampak ketika orang itu telah berada di hadapan kita. Jadi sosok yang kita rindukan itu sudah berada di hadapan kita. Kalau kita rindu dengan seseorang, lalu kemudian dia datang dan hadir di depan kita, maka kita akan berlama-lama dengan dia. Kita tidak mau berpaling dari dia walaupun hanya sekejap saja. Jadi kita mau berlama-lama dengan dia. Kita mau terus dengan dia atau kita mau bersama-sama dengan dia. Ya, itu kan itu kerinduan, ya, seperti itu kan kerinduan. Saya ingat dengan ada penyanyi, biasa kan kalau ada penyanyi-penyanyi daerah, kayak di Gorontalo ini kalau ada penyanyi daerah, kemudian bisa sampai ke Jakarta, di Jakarta entah berjuara berapalah begitu, saya tidak mengikuti, tapi bukan tidak mengikuti beritanya ya, saya ikut beritanya, ada yang juara satu, ada yang juara lain ya, tapi tidak mengikuti acaranya. Itu kan pas datang ke sini, kan kapan dia pulang, kapan dia ke tempatnya dia. Waktu dia di sini kan orang-orang pada ingin ke rumahnya, lalu kemudian ingin foto bersama. Intinya ingin bersama dengan orang yang dirindukan itu. Ramadan, ketika kita mengatakan kita rindu dengan bulan Ramadan, kita justru harus kalau mengatakan rindu ya, kita cenderung untuk berlama-lama dengan bulan Ramadan. Artinya bukan berlama-lama itu pengennya bulan Ramadan berhenti ya waktunya, bukan. Tapi kita akan memaksimalkan segala apapun yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini. Dari tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajarinya, kemudian sholatnya,
kemudian amalan-amalan yang lain. Itu kerinduan yang benar atau orang yang benar-benar rindu dengan Ramadan. Jadi dia memaksimalkan bulan Ramadan ini karena memang dia rindu dengan bulan Ramadan yang dimana dia seringkali menunggu bulan Ramadan ini ketika dia berada di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau ada orang yang dia merasa sudah biasa dengan bulan Ramadan ini, dia sudah merasa kayak bulan ini atau hari-hari di bulan Ramadan ini ya kayak hari-hari biasa saja. Nah, kalau sudah ada orang yang seperti itu, maka nikmat bulan Ramadan telah dicabut dari dirinya. Dia sudah tidak bisa lagi membedakan mana bulan Ramadan dan mana bulan-bulan yang lain. Sama dengan orang sholat, ada orang yang sholat, dua-duanya sholat. Tapi ada orang yang menikmati sholatnya, ada orang yang ya yang penting dilakukanlah sholat tersebut gitu. Jadi kalau kita ini sudah merasa biasa dengan bulan Ramadan ini yang kita lalui sekarang, perbanyak istighfar, lalu perbaiki lagi amalan-amalan kita ini. Kalau kita di bulan Ramadan kita anggap ini adalah hari-hari yang biasa, maka di luar dari bulan Ramadan pun kita justru akan lebih menganggapnya hari-hari yang biasa. Iya, kemudian tadi saya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk di ayat ke-131 surat An-Nisa. Di ayat ini sudah diulang, diulang sampai 3 kali. Allah sampai mengulang 3 kali penyebutan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di ayat yang ke-131 Allah katakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketika Allah menyebutkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ini sebenarnya sama dengan ayat yang ada di surat An-Nisa yang sudah kita lewati, 126. Yang menjadi alasan sampai kita itu beribadah dan juga berdoa hanya kepada Allah. Kenapa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Karena dialah yang memiliki langit dan bumi. Kalau lillah itu artinya kalau lillah itu hanya dia saja, hanya Allah saja pemiliknya. Kalau dia sudah disebut sebagai pemilik, maka dia penciptanya, dia yang mengurusinya, dia yang memilikinya. Itu walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena dia yang punya semuanya, maka pantaslah untuk Allah itu sebagai Tuhan yang kita sembah dan Tuhan yang kita mintai sesuatu. Itu kenapa kalau ada orang yang meminta selain dari Allah, maka tidak pantas. Karena selain dari Allah, siapapun itu dan apapun itu, dia tidak memiliki sesuatu. Kepemilikannya terhadap sesuatu pun itu terbatas. Ya, kepemilikannya terhadap sesuatu itu pun terbatas dan kepemilikannya itu bukan secara kepemilikan mutlak. Misalnya, ada orang yang minta sesuatu ke saya, lalu kemudian saya beri, misalnya saya beri uang. Uang yang saya beri itu bukan kepemilikan secara mutlak, gitu ya. Kenapa? Karena ketika saya mati nanti, itu akan diwarisi oleh orang lain. Lalu yang kedua, disebut bukan kepemilikan secara mutlak karena ketika saya telah memberi itu kepada orang lain secara nilai materinya, maka dia berkurang. Ini nilai materinya ya, bukan nilai pahalanya. Kalau nilai pahalanya tetap dia bertambah. Tapi nilai materinya dia berkurang. Tapi bagi Allah ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita karena dia yang memiliki semua ini, maka tidak ada yang berkurang sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang Allah lah yang memiliki atau merupakan pemilik secara mutlak dari apa yang ada di dunia maupun apa yang ada di langit. Penyebutan langit dan bumi itu penyebutan untuk
secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan. Kalau bumi ya kita semua ini, kalau langit apapun selain dari kita. Ya, kalau bumi kita semua, termasuk juga kalau makna bumi itu adalah yang zohir-zohir, yang kelihatan, yang tidak kasat mata, bukan hal-hal yang goib. Tapi kalau samawati itu, dia tentang hal-hal yang goib. Kalau kayak makhluk itu kayak malaikat, jin, dan lain-lain yang kita tidak tahu. Termasuk juga surga dan neraka. Itu penyebutan samawati. Artinya itu hal-hal yang goib. Jadi secara zahiriyah, hal-hal yang zahiriyah maupun hal-hal yang secara gaib, itu semua Allah lah yang memiliki. Jadi sangat rugi kalau ada orang yang meminta selain dari Allah, bergantung selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini, banyak dari kita yang mengaku bahwa kita ini melakukan ibadah itu semata-mata karena Allah. Kita sholat karena Allah. Kita puasa karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Dan itu yang memang kita lakukan, dan itu yang juga yang seringkali kita katakan. Tapi seringkali juga di dalam hati kita keraguan terhadap Allah itu, bahwa Allah itu yang menguasai, Allah itu yang maha rahman, Allah itu yang maha mengurusi, itu kurang. Jadi terkadang sifat dan nama dan sifat Allah terkait dengan masalah kepemilikan ataupun yang rahman itu berkurang di dalam diri kita. Walaupun semua ibadah kita tujukan untuk dia, kita tujukan untuk dia. Kayak sholat, puasa, maupun sedekah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kenapa sampai banyak orang yang mengalami kekhawatiran yang berlebih, sampai panic attack, diserang dengan kepanikan, ada yang diserang dengan overthinking. Ini saya bahas yang beberapa sudah mendengar ini di kelas bahasa Arab sama di Tadabbur Surat Ar-Rahman. Gini ya, banyaknya orang-orang yang berpenyakit mental hari ini, penyakit mental itu tidak mesti kita melihat orang-orang yang gila, yang jalan di jalanan, atau orang yang masuk ke rumah sakit jiwa. Tidak, penyakit mental itu ada levelnya. Dan level paling bawah itu dari penyakit mental itu adalah overthinking. Overthinking itu kekhawatiran yang berlebih ataupun kesedihan yang berlebih. Kekhawatiran yang berlebih itu terhadap apa? Kekhawatiran terhadap sesuatu yang belum terjadi. Dia khawatir terhadap rezekinya secara berlebihan ya. Dia khawatir terhadap jodohnya secara berlebihan. Dia khawatir dengan kehidupan setelahnya. Pokoknya secara berlebihan dia khawatir. Ini orang-orang yang memiliki penyakit mental. Walaupun orang-orang yang memiliki kekhawatiran ini, dia menjalankan ibadah sholat secara 5 waktu, kemudian bersedekah, bahkan berpuasa. Tapi kalau masih ada kekhawatiran yang berlebih seperti ini, maka kekuasaan Allah, keyakinan atas kekuasaan Allah di dalam hatinya itu kurang. Artinya imannya itu lemah. Walaupun sholatnya rajin ya, walaupun sholatnya rajin, walaupun puasanya rajin, tapi imannya lemah karena kekhawatiran yang berlebih itu, ataupun kesedihannya yang berlebih terhadap sesuatu. Gitu. Oke, jadi kembali lagi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pada penggalan yang pertama ini, Allah ingin menyebutkan bahwa ini merupakan alasan kenapa kita menyembah dan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian yang berikut, Allah kemudian mengatakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Dan sungguh kata Allah, kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, ataupun kepada orang-orang sebelum kita, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa wasiatnya? Wasiatnya itu wa iyyakum. Wasiatnya itu adalah wasiat yang sama yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi wasiat ini sama. Dari masa Nabi Adam sampai masa Nabi Muhammad, wasiatnya sama. Apa wasiat Allah kepada kita semua? Kalau disebut wasiat, ya kita harus tahu apa yang diwasiatkan itu dan bagaimana cara menjalankan wasiat tersebut. Ya, jadi kita harus tahu apa wasiatnya. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana cara menjalankan wasiat itu. Yang ketiga, kita harus tahu bagaimana cara menjaga wasiat tersebut. Apa yang Allah wasiatkan? Anittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna takwa itu artinya adalah menjaga diri dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya begini, kalau ada orang yang berjalan tanpa memakai sendal,
maka dia akan sangat hati-hati. Artinya di luar ya, bukan di rumah ya. Kalau di rumah paling kita santai saja, ya jalan biasa. Tapi kalau kita kayak jalan di luar lah, di tanah begitu, dan kita tidak pakai sendal, kita akan sangat hati-hati. Jangan sampai kena duri, atau jangan sampai kena benda yang tajam. Kita akan sangat hati-hati. Jadi takwa itu seperti itu. Takwa itu artinya adalah seseorang menjalani hidup itu secara hati-hati. Secara hati-hati dengan mengikuti aturan dan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melakukan sesuatu dengan bertanya, ini dalam syariat seperti apa sih? Kalau diharamkan dia tinggalkan, kalau diwajibkan harus akan dia kerjakan. Ya, akan dia kerjakan. Seperti itu makna takwa. Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa wasiat itu harus diketahui, harus dilakukan, dan harus dijaga, maka seseorang yang bertakwa itu harus mengetahui apa yang menjadi hukum dari takwa ini. Karena tidak mungkin seseorang bisa bertakwa sedangkan dia tidak tahu bagaimana cara takwa itu. Bagaimana cara untuk bisa bertakwa itu. Kan kalau ada orang yang tidak memahami aturan lalu lintas. Kalau aturan lalu lintas itu kan kalau lampu hijau dia jalan, kalau lampu kuning dia. Lampu kuning apa? Hati-hati atau buru-buru? Hati-hati Ustadz. Ya, Kebanyakan Ustaz. orang buru-buru ya. Kadang-kadang diterobos aja Ustaz. Nggak sabaran. Ya, kadang-kadang buru-buru ya. Jadi yang kedua itu, kalau lampu kuning dia itu adalah hati-hati, sudah mulai menurunkan kecepatan, kemudian lampu merah itu berhenti. Nah, ini yang kita tahu. Jadi kita harus tahu dulu aturan dari lampu lalu lintas itu. Kita harus tahu, kita harus pahami dia. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kalau sudah kita tahu, maka kita akan mudah menjalankannya. Nah, maka begitu pun dengan takwa. Hukum-hukum Allah ini yang ada di dalam ayat Al-Quran, maupun yang ada di dalam hadis, kita harus tahu ya, apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah wajibkan. Ya, apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah wajibkan itu harus kita tahu. Supaya apa? Supaya label sebagai orang yang bertakwa ini bisa kita dapatkan. Ya, kita bisa dapatkan. Orang tidak akan bisa bertakwa kalau dia tidak memahami hukum-hukum Allah. Sama juga misalnya ada orang ya sudah dia mengemudi, tapi dia tidak tahu membaca lampu lalu lintas. Ya, karena dia tidak bisa membaca lampu lalu lintas, tidak memahami lampu lalu lintas itu, lampu merah ya dia terobos, lampu hijau dia berhenti. Itu ibarat orang-orang yang ingin bertakwa sedangkan dia tidak memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan kan, sebentar ya. Ya, kita lanjut. Jadi di sini Allah katakan tadi walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, bahwa perintah takwa ini sudah diwasiatkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kita dan juga orang-orang yang di masa kita, dari masa Nabi Muhammad sampai di kita hari ini. Artinya kita memiliki agama yang sama dengan orang-orang terdahulu. Jadi tidak kita katakan Nabi Musa itu beragama Yahudi. Kita tidak katakan Nabi Isa itu beragama Kristen. Semua para nabi mereka beragama Islam. Gitu. Karena walaupun syariatnya berbeda, tapi kita memiliki tauhid yang sama. Ya, tauhid yang benar. Kemudian Allah katakan begini, wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Di sini Allah pakai kata in. Dan biasa juga kan pakai kata idza ya. Sebenarnya boleh saja kalau misalnya pakai kata idza. Misalnya wa idza takfuruna fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Boleh saja Allah pakai kata idza. Tapi apa perbedaan idza dengan in? Kalau idza itu diterjemahkan dengan apabila. Tapi kalau in itu diterjemahkan dengan jika. Ya, jika sebenarnya. Kalau di sini diterjemahkan dengan supaya. Mana ini? Jika tetap ya tetap diterjemahkan dengan jika. Apa bedanya?
Kalau apabila itu ibaratnya gini, kalau kita melakukan perjalanan dari Gorontalo ke Jakarta, kita kan transitnya di Makassar. Maka kita akan katakan begini, apabila kalian itu eh, transit di Makassar, ya, kita belum melakukan perjalanan nih. Ya, tapi kita akan melakukan perjalanan. Cuman belum melakukannya, belum pergi gitu. Tapi pasti kita akan transit di Makassar. Jadi mau tidak mau, kalau ada penyebutan idza, pasti itu. Ya, pasti kita akan melakukan itu. Atau ketika Allah menyebutkan dengan idza di dalam ayat Al-Quran, Allah sudah sangat berharap sekali agar hambanya melakukan hal tersebut. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah yang dikait ada di antara ayat-ayat puasa itu kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, Allah tidak pakai kata in di situ, wa in sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, tapi Allah katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau pakai in, Allah tidak berharap mau hambanya berdoa ataupun tidak, tapi kalau pakai idza, di situ Allah sangat berharap supaya hambanya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya gambarkan tadi kan, kalau kayak transit di Makassar, orang kalau mau melakukan perjalanan ke Jakarta, maka harus dia transit di Makassar, gitu. Tapi kalau in itu pilihan, pilihan. Kalau dia mau melakukan oke, kalau pun dia tidak mau melakukan, tidak masalah, begitu. Artinya kalau kayak gambaran tadi kayak gambaran pergi tadi, orang misalnya kalau mau ke Jakarta, tapi diberi pilihan. Misalnya kamu diberi tugas di Jakarta. Kalau kamu mau pergi oke, kalau tidak mau pergi juga tidak masalah. Itu in. Ya, itu in. Nah, maka di sini pakai kata in. Karena kenapa pakai kata in? Pilihan untuk kufur itu diberikan kepada manusia. Allah tidak pernah memaksa hambanya itu untuk kufur. Makanya tidak pakai kata idza. Beda dengan wa idza sa'alak ibadi, itu Allah memang mau sekali supaya hambanya itu berdoa kepadanya. Tapi kalau di sini in, Allah memberikan pilihan itu kepada manusia. Kalau tetap manusia ini kufur, melakukan pengingkaran, tidak mau beribadah kepada Allah, padahal dia yang memiliki semuanya. Yang kedua, tidak mau berdoa kepadanya, padahal dia yang punya semuanya. Kata Allah, wa in takfuru. Kalaupun memang manusia ataupun kalian itu kufur, ingatlah, kata Allah. Fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kalaupun kalian tetap kufur, tidak mau beribadah kepadanya dan tidak mau meminta kepadanya, maka Allah tidak memerlukan kalian. Kenapa? Karena Allah itu dia yang memiliki langit dan bumi. Jadi Allah itu sampai mengatakan wa in takfuru juga itu maknanya adalah Allah tidak butuh dengan ibadah kalian. Allah tidak butuh dengan diri kalian. Mau semua orang ini, semua manusia ini mau kufur kepada Allah, kata Allah wa in takfuru, ingat fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia yang punya langit dan bumi. Artinya puasa yang kita lakukan, sholat yang kita kerjakan, sedekah yang kita keluarkan, semuanya manfaatnya atau kepentingannya untuk kita sendiri, gitu. Jadi kembali kepada kita, diri kita ini. Begitupun kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan, Allah tidak dirugikan dengan hal itu. Allah tidak dirugikan dengan hal itu. Bahkan yang dirugikan itu adalah hamba itu sendiri yang melakukan perbuatan kufur itu. Jadi hamba itu sendiri yang dirugikan. Jadi jangan merasa kayak kalau berdoa itu ya Allah saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah. Kalau ada orang yang seperti itu, jadi kalau ada orang yang sudah seperti itu, seakan-akan Allah itu butuh dengan ibadahnya. Seakan-akan Allah itu butuh dengan sedekah, Allah itu butuh dengan puasanya. Gitu ya. Dan ingat, orang kaya atau orang yang diberi kelebihan, ketika dia diberi kelebihan, Allah sebenarnya ingin memudahkan dia untuk beramal. Ya, ada dua dalam Islam itu. Ada dua dalam Islam. Orang kaya yang murah hati dan orang muslim yang produktif. Kebalikan dari itu, orang kaya yang sombong, orang muslim yang malas. Orang miskin yang malas. Orang kaya yang murah hati, orang miskin yang produktif. Yang kedua,
orang kaya, kalau kebalikannya, orang kaya yang sombong dan orang muslim yang pemalas. Jadi tidak boleh juga hanya disalahkan, oh ini orang kaya disalahkan dalam Al-Quran. Tidak. Orang miskin pun disalahkan apabila dia itu malas. Malas dari beramal, malas dari belajar agama. Gitu. Makanya ukurannya itu bukan kaya atau miskin, tapi ketakwaan. Kemudian Allah tutup. Wa kanallahu ghaniyan hamidah. Allah tutup ghaniyan. Ghaniyan itu artinya maha kaya. Tidak pernah turun. Nah, tidak pernah turun sedikit pun. Allah itu maha kaya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah ataupun melakukan kekufuran terhadap Allah, maka Allah mengatakan dia itu maha kaya. Dia tidak butuh dengan semua ibadah yang dilakukan oleh hamba itu. Ya, atau ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, Allah tidak butuh dengan dia. Kemudian hamidan. Kenapa disebut dengan hamid, maha terpuji? Ya, kita kan seringkali memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita seringkali di doa-doa kita menyebutkan nama Allah dan juga menyebutkan sifatnya kayak Rahman, Ya Rahim. Kita kemudian mengatakan, Ya Allah, Engkau lah yang menghidupkan kami, Engkau lah yang menjaga kami, Engkau lah yang mengurusi kami. Kita kan memuji Allah seperti itu. Tapi ingat, ketika Allah mengatakan hamidan, dia itu maha terpuji. Artinya, ujian terpujinya Allah itu bukan karena ada yang memuji. Ya, terpujinya Allah itu bukan karena ada yang memuji, tapi karena memang dia sudah terpuji. Ada orang yang memuji dia, maupun ada yang tidak mau memuji dia. Bahkan semua manusia tidak mau memuji dia. Semua malaikat tidak mau memuji dia. Semua jin tidak mau memuji dia. Allah katakan hamidan. Dia sudah terpuji. Ya, dia sudah terpuji. Oke, kemudian berikut lagi. Nah, di sini Allah ulangi lagi. Jadi walillahi tadi yang pertama adalah bahwa Allah lah pemilik ataupun pemilik langit dan bumi. Yang kedua, Allah menyebutkan bahwa walillahi ini wa in takfuru fa inna lillahi itu untuk menyadarkan bahwa Allah tidak memerlukan atau tidak membutuhkan ketaatan hamba-hambanya. Kitalah yang sebagai hambanya yang memerlukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-132 Allah menyebutkan begini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Diulangi lagi oleh Allah. Ini untuk apa? Allah katakan lagi, dia yang memiliki langit dan bumi, ini untuk memberikan pernyataan kepada manusia bahwa hanya dia saja yang bisa memberikan sesuatu kepada manusia itu. Ya, tadi kalau walillah yang pertama menunjukkan kekuasaan Allah, yang kedua untuk menunjukkan bahwa Allah tidak memerlukan ketaatan hambanya, yang ketiga ini untuk menunjukkan bahwa hanya Allah yang mampu ataupun bisa memberikan apa yang dia kehendaki kepada hamba-hambanya. Karena dialah yang memiliki langit dan bumi. Jadi walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau kita dengar di setiap kita menjalankan sholat misalnya menjadi makmum, maka ingatlah tentang itu alasan kenapa kita menyembah dia dan kenapa kita hanya harus berdoa kepadanya saja. Kemudian kata Allah, wa kafa billahi wakila. Dan ingatlah Allah itu sebaik-baik wakil. Kayaknya Mbak Amida dipindahkan slide-nya. Ini Mbak Amida atau... Oh iya, Mbak Amida ya. Wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah sebagai pemeliharanya. Dan cukuplah Allah yang menjaga. Jadi Allah itu atau kita itu hanya perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu terjadi, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang memelihara kita. Tapi tawakal ini harus dimulai dengan ikhtiar. Ini saya bahas kemarin ini di I'rab. Begini, kedudukan ikhtiar itu adalah kedudukan ibadah. Ikhtiar itu kedudukannya ibadah. Jadi tidak boleh kita menganggap bahwa ikhtiar itu memiliki kedudukan yang sama dengan keputusan Allah. Karena kalau anggapan kita seperti itu berarti kita telah melakukan perbuatan syirik. Ada yang sama dengan kekuatan Allah yaitu ikhtiarnya kita. Ini syirik ini. Tapi pandangan kita terhadap ikhtiar itu
ikhtiar itu merupakan perintah Allah terhadap kita. Jadi ketika Allah telah menetapkan rezeki di muka bumi ini, Allah memerintahkan kita untuk berjalan, ya, berjalan, begitu kan ayatnya, berjalan untuk mencari karunia-Nya di muka bumi ini. Ketika Allah perintahkan itu merupakan bagian daripada ibadah, karena kita mengikuti perintah Allah. Cuman ketika kita mengikuti perintah Allah dalam masalah ikhtiar itu, kita juga harus mengikuti aturan-aturan Allah. Oke, setelah kita berikhtiar, maka keputusan akhirnya itu kembali kepada Allah. Ya, kita bekerja, kita melakukan hal-hal yang mungkin menjadi sebab datangnya rezeki. Setelah itu Allah lah yang memberikan keputusan. Kalau kita berhasil, ini berbeda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama itu kalau dia berhasil, maka bahayanya dia akan menyandingkan ikhtiarnya dengan keputusan Allah. Tapi kalau yang kedua ini ketika dia berhasil, maka dia akan menyandarkan semuanya atas putusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu ikhtiar itu merupakan bagian daripada ibadah yang Allah perintahkan untuknya. Seperti itu. Kemudian ayat yang ke-133. Allah katakan, ya kayak inilah, kayak Korun itu sebenarnya kalau kayak yang tadi. Korun itu kan menganggap bahwa semua ini terjadi karena dirinya. Ya, semua ini terjadi karena ilmunya. Semua ini terjadi karena keahliannya lah. Itu Korun seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan semua terjadi karena ikhtiarnya, semua terjadi semata-mata karena ilmunya, karena keahliannya, maka dia sama dengan Korun. Telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang melakukan ikhtiar, misalnya ada dua orang melakukan ikhtiar yang sama. Itu bisa saja keputusan Allah itu berbeda terhadap mereka. Hasil akhirnya. Gitu. Jadi bukan juga menafikan ikhtiar ya. Artinya kita hanya bertawakal saja kepada Allah tanpa melakukan ikhtiar. Kemudian ayat yang ke-133. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Iyasya yudhibukum ayyuhan nas." Jika Allah menghendaki, ini pakai kata in lagi. Jika Allah menghendaki, Allah punya pilihan, tapi Allah tidak melakukan itu. Tapi kalau pakai idza, pasti Allah lakukan. Jika Allah menghendaki, pasti dia akan memusnahkan manusia. Atau kalian semua akan dimusnahkan. Artinya Allah itu memang sangat tidak butuh dengan kita, karena Allah bisa melakukan apa saja, bahkan memusnahkan kita. Allah bisa melakukan itu. Lalu setelah Allah musnahkan kita, wa ya'ti bi'akharin, dan dia akan mendatangkan pengganti. Ya, umat-umat yang lain sebagai pengganti kita. Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa, lalu kemudian sombong, Allah katakan Allah bisa sebenarnya untuk memusnahkan dia, bisa. Allah bisa itu. Allah bisa memusnahkan dia. Dan Allah bisa mengganti dia dengan orang lain. Tapi kan Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Saking maha pengasihnya Allah itu masih memberikan waktu kepada manusia yang melakukan perbuatan dosa itu untuk bertaubat. Kapan Allah memberikan waktu itu? Dan sampai kapan ya? Artinya sampai kapan Allah memberikan? Sampai sebelum dia mati. Fir'aun itu, dia melakukan kezaliman terhadap Bani Israel. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah bisa langsung untuk mengadab dia. Tapi Allah memberikan waktu kepadanya agar dia berubah. Agar dia bertobat. Tapi sampai akhirnya pun dia tidak mau bertobat. Tidak mau melakukan perubahan terhadap dirinya. Kemudian terakhir kata Allah, wa kana Allahu ala dzalika qadira. Dan Allah itu mampu untuk melakukan itu. Allah bisa untuk melakukan itu. Memusnahkan semua manusia yang melakukan perbuatan dosa, lalu mengganti dengan manusia yang lain yang taat kepadanya. Ini pernah terjadi di masa Nabi Muhammad. Peristiwa Taif itu, ketika Rasul datang dengan Zaid bin Harithah ke Taif untuk berharap di sana ada orang yang mau beriman, ternyata mereka semua itu tidak beriman, kecuali hanya Adas kan, pembantu yang membawa kurma, pembantu seorang yang musyrik, lalu kemudian dia membawa kurma kepada Nabi. Waktu itu Nabi sudah berdarah, dan Nabi menyelamatkan diri kayak di kebun seperti itu. Jadi Taif itu sudah ada pilihan, Allah berikan pilihan kepada Nabi melalui malaikat Jibril, mau dimusnahkan semuanya, tapi kemudian kata Allah, tidak. Rasulullah menginginkan, berharap agar anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang senantiasa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran ayat ini. Jadi Allah musnahkan mereka semua. Artinya Allah matikan, tapi anak keturunan setelahnya Allah jadikan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian karena pembahasannya 3 ayat dan saya lihat ayatnya pendek-pendek, maka akhirnya pun kita berhenti di jam sekarang. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Apa? Puan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu. Ini Ustaz. Dan pertanyaan saya gini Ustaz. Kadang saya itu apa ya? Saya penderita ODGJ Ustaz. Ya? Udah beberapa kali kambuh penyakit saya. Nah, Penderita apa? Penderita apa? penyakit jiwa Ustaz. Sakit Oh jiwa. iya, oh iya. Anxiety. Lah, sering itu Ustaz, apa ya? Ada obat penenang gitu dan juga kalau udah ke puskes buat suntik penenang. Oh iya, Masya Allah, syafalillah. Terus. Nah, awal kambuh itu saat saya mau skripsi, mau komprehensif. Dan saat saya sakit dan saya sudah ikhtiar karena udah tahu latar belakang saya dan juga keturunan dari bapak itu sama ibu ada keluarga yang seperti itu dan bahkan tante sebelah ayah meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah saya ikhtiar selalu dekat dengan Quran, ikhtiar dekat Quran dan juga kajian sana sini, kuliah pun untuk mengharap itu agar tidak terjadi seperti itu di saya. Saat terjadi dan singkatnya saat saya sembuh itu Ustaz, saya malah menyalahkan Allah. Kok saya sudah ikhtiar yang pada akhirnya dan terjadi malah bukan yang seperti yang saya inginkan. Dan saya malah kecewa dan menyalahkan diri, menyalahkan Allah. Nah itu gimana Ustaz? Lalu dan saya tidak suka juga minum obat Ustaz. Bahkan saya bilang ikhtiar fokusnya ke Allah saja. Sedangkan tadi Ustaz mengatakan bahwa itu akan jadi syirik. Itu harus gimana Ustaz? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi gini. Jadi ikhtiar itu tetap harus ada, tapi kedudukan ikhtiar itu tidak bisa disamakan dengan kedudukan keputusan Allah terhadap sesuatu. Jadi ketika kita menjalankan ikhtiar itu semata-mata karena memang Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Supaya nanti ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita harus meyakini secara full itu karena Allah. Ya, ikhtiar yang kita lakukan, kita bisa jelaskan ikhtiar yang saya lakukan ini. Ya, kita melakukan ini. Tapi keputusannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, ikhtiarnya itu dianggap sebagai bagian daripada yang menentukan hasil akhir. Gitu, yang menentukan hasil akhir. Insya Allah ini bisa dibedakan. Jadi bukan menafikan ikhtiar, tapi juga bukan untuk menyamakan ikhtiar dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, yang berpenyakit mental hari ini sekarang banyak. Ya, berpenyakit mental itu hari ini sekarang banyak. Dengan level bawah, tidak sampai masuk RSJ ya. Tidak sampai juga jalan-jalan. Tapi yang kalau level bawah itu pikirannya ribut sekali itu. Pikirannya ribut. Begitu Ibu Wirna, pikirannya ribut. Dia diam tapi pikirannya ribut. Iya Ustaz, kayak melayang-layang, kayak gimana nggak bisa tenang Ustaz. Iya, kayak seperti ada kayak membantah sesuatu. Kayak berdialog dengan sesuatu.
Iya, kayak berdialog gitu berusaha, mungkin. iya, hati, Kayak, pikiran, kayak berdialog dengan sesuatu, saling saling nyaut nyaut, saling kayak saling tanggung jawab itu. Ustaz. Saya bantah sendiri, saya bicara sendiri. iya Walaupun diam, begitu. tapi hati, akal, pikiran kok kemana-mana, soalnya Iya betul. kemana-mana. Betul Berusaha itu. untuk mengalihkan kajian sana sini, bahkan tabrakan kajian. Lah ya Allah ya Rob, selagi Allah Makanya ridho, insya Allah Wirna ridho ya. gini, Bu Wirna. Jadi gini, orang kalau dengan penyakit seperti itu sekarang banyak, banyak ya. Jadi kayak ribut sekali di pikiran. Kayak dia membantah sesuatu, jin bisik begini dia bantah lagi. Dia sering bantah sesuatu. Ya, dia sering bantah sesuatu. Kalau jin bisik begini, dia bantah lagi. Jin bisik begini, dia bantah lagi. Jin bisik begini, dia bantah lagi. Dan ini kebanyakan masuk kepada ibu-ibu ataupun perempuan. Coba mengaku berapa orang yang di sini seperti itu. Pokoknya datang pikiran, dia bantah. Datang pikiran, dia bantah. Akhirnya karena bantah-bantahan itu terus di pikiran, bantah-bantahan terus di pikiran, jadi jenuh dia. Jadi capek dia. Bukan capek fisik ya, tapi capek pikirannya. Pikirannya jadi capek. Itu sebenarnya latar belakangnya apa sih? Latar belakangnya itu Allah sebutkan wala tahzanu, kalau Allah katakan ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan bagi mereka itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih gitu. Rasa takut dan rasa sedih itu pemicu awal gejala penyakit mental. Ya, rasa sedih yang berlebihan, rasa takut yang berlebihan, itu pemicunya. Makanya Allah sampai mengajarkan kepada kita tentang tawakal, penerimaan full atas keputusan Allah, dan kita harus meyakini apapun yang Allah lakukan terhadap kita itu yang terbaik untuk kita. Karena kasih sayang Allah terhadap kita itu melebihi kasih sayang manusia terhadap kita. Termasuk kasih sayang ibu, orang tua terhadap kita sebagai anak. Jadi kasih sayang Allah melebihi semua kasih sayang manusia terhadap manusia yang lain. Maka ketika kita sampai menyalahkan Allah, mungkin karena Ibu Wirna kena penyakit seperti itu akan menjadi jalan lagi untuk setan supaya tetap bertahan penyakit itu sama Ibu Wirna. Gitu ya. Jadi banyak yang seperti itu. Cari di sosial media, di YouTube banyak yang mengalami begitu. Di komen-komen, komentar-komentar YouTube banyak yang mengalami seperti itu. Kalau yang tidak paham, tulis saja anxietas atau anxiety atau panic attack atau overthinking. Itu sama itu pembahasannya. Kembalinya tetap menerima semuanya. Tawakal. Jadi menerima semua keputusan Allah dan menganggap semua yang terbaik, dan Allah pasti tidak akan mencelakakan hamba. Allah sangat-sangat menyayangi hambanya. Itu saja. Kalau sudah kita terima begitu, insya Allah dengan kesabaran tentunya, dengan meminta kesabaran supaya Allah pulihkan, pasti Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Begitu. Jadi Ya Ustaz. kalau muncul di pikiran lagi, kalau muncul di pikiran lagi muncul di pikiran lagi kayak yang tadi, kayak bantah membantah, tidak usah dibantah. Tidak usah dibantah kayak Allah ada tidak ya? Ada orang yang sampai begitu, Allah ada tidak? Dia bantah, Allah pasti ada. Sholat saya diterima ya? Tidak ya? Sholat saya pasti diterima. Gitu-gitu terus. Itu tidak usah dibantah. Allah itu sayang ke kita. Allah itu cinta ke kita. Jadi tidak usah membantah itu. Ya, jadi dan berikut, jangan ada kekhawatiran yang berlebih dan jangan sampai begini, nantinya seperti ini. Jangan. Tawakal saja sama Allah. Allah pasti akan menjaga kita untuk menjalani kehidupan di masa depan. Dan apa yang sudah lewat, tidak usah bersedih. Karena itu merupakan keputusan Allah dan kita harus meyakini itu adalah keputusan yang terbaik, dan Allah mengambil keputusan itu karena Allah itu mencintai kita. Itu saja. Gitu. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan Ibu Ami tadi ya? Oh, saya sudah jawab tadi ya.
Soal ikhtiar tidak bisa mengalahkan kuasa Allah. Ya, tadi saya sudah jawab. Ada lagi? Silakan. Ya, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita di pagi ini. Kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan seluruh amal ibadah kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Semoga Allah selamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Allah jaga kita dan Allah lindungi kita dan Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Jazakallah. Ustaz.